Kan tidak lucu jika sebuah sound system profesional yang sedang digunakan untuk acara penting, tapi tiba-tiba terdengar suara aneh, cecet-cebut, wak 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 wak. Sebenarnya dibilang sangat penting ya, tidak juga sih, karena tanpa alat tersebut sebuah sound system tetap bisa berfungsi dengan normal sebagaimana mestinya. Tapi tetap saya anggap paling penting karena faktanya sampai saat ini bisa dibilang semua sound system kelas profesional sudah hampir 100% pasti pakai alat ini demi mendapatkan hasil suara yang benar-benar sempurna sesuai dengan sistem setupnya. Nah, karena fungsinya yang dalam tanda petik lumayan penting tersebut, maka untuk rangkaian ini sengaja saya buat dengan desain ala-ala produk build up yang sebagian besar mempergunakan part SMD. Ya, meskipun sebagian besar masih banyak yang tidak suka mempergunakan part SMD dengan alasan kalau rusak sulit untuk memperbaikinya. Tapi menurut saya tidak sulit-sulit amat sih Mas Bro. Lagi pula rangkaian ini saya yakin seyakin-yakinnya tingkat kerusakannya sangat minim dan bisa dibilang tidak bakalan rusak selama tidak ada faktor human error atau faktor manusianya yang nggak ngerti cara pasangnya atau salah menerapkannya atau kebetulan lagi apa saja gitu ya. Untuk membuat rangkaian elektronik dengan mempergunakan part SMD ini sudah pasti saya mempergunakan layanan SMT Assembly Service dari glcpcb.com. Cara bagaimana membuat desain PCB semacam ini sekaligus bagaimana cara ordernya sudah sering saya buatkan di video-video saya yang lain, yakni kita tinggal upload desain PCB yang sudah kita jadikan file Gerber ke forum order yang disediakan GLC PCB. Kemudian aktifkan opsi SMT Assembly di menu bawah sini dan dilanjut dengan confirm. Di halaman ini merupakan list atau daftar komponen yang akan dipasang di papan PCB-nya. Karena di rumah saya sudah mempunyai IC beserta soket-soket atau konektor JST ini, maka saya tidak perlu memesan part ini ke GLC PCB dengan cara tidak mencentang bagian part ini ya. Seperti inilah kira-kira nanti bentuk jadinya PCB sekaligus part komponen yang kita dapatkan dari glcpcb.com. Semua partnya sudah terpasang sekaligus tersolder sesuai dengan posisinya masing-masing seperti desain yang sudah kita tentukan. Untuk memasang atau menyolder IC ini kita bisa mempergunakan blower atau solder uap seperti ini. Tapi jika belum punya solder uap kayak gini, kita bisa menyoldernya secara manual pakai solder biasa seperti yang akan saya coba berikut ini.
Dan seperti ini hasil akhirnya ketika semua komponen pendukungnya sudah terpasang di papan PCB ini ya. Dengan PCB sekaligus layanan PCB assembly dari jlcpcb.com memungkinkan bagi kita untuk membuat PCB dengan ukuran yang sangat kecil namun praktis dan fungsionalable ya. Apa fungsionalable ya, kok ngomongnya kok sok-sokan gitu ya. Ya, yang sangat berfungsi gitu ya. Nah, ukuran dimensinya tidak lebih besar dari ukuran korek ini mas bro, cilik ya. Posisi komponen juga bisa kita pasang di kedua sisi PCB, sisi atas dan sisi bawah, atau ya anggap sisi depan dan sisi belakang gitu ya. Jadi body socket XLR ini nantinya saya baut di box amplifier. Ini input sumber audionya, kemudian soket ini untuk ke potensio volume, dan soket ini untuk outputnya atau yang akan kita hubungkan ke input amplifier. Jadi ini yang dihubungkan ke amplifiernya bro ya. Sedangkan untuk suplai tegangannya adalah tegangan simetris minimal 65 volt DC sampai 100 volt DC CT ya, yang bisa kita ambilkan dari PSU utama amplifier dan kita hubungkan ke soket warna hijau ini. Soketnya lebih besar daripada soket-soket input dan output audio ini ya. Rangkaian ini nantinya akan saya gunakan untuk menggantikan input balan yang ada di amplifier yang sudah jadi ini ya. Alat ini saya sebut sangat penting dipasang di amplifier sound system profesional karena fungsinya adalah sebagai input balan yang selain bertugas untuk menerima input inverting dan non-inverting sekaligus, rangkaian ini juga berfungsi untuk menjaga sistem penguatan audio atau gain dengan lebih stabil dan juga untuk menepis dari interferensi atau gangguan frekuensi liar dari luar. Kan tidak lucu jika sebuah sound system profesional yang sedang digunakan untuk acara penting tapi tiba-tiba terdengar suara aneh, cicit-cicit, wak dan sejenisnya akibat terkena interferensi sinyal-sinyal liar dari luar ya. Sinyal-sinyal liar itu seperti apa sih? Ya gampangnya kalau seumpama handphone Anda dekatkan di amplifier Anda, handphone Anda itu di dekat amplifier Anda, kemudian ada SMS atau WA masuk, nah itu kadang-kadang amplifier Anda tiba-tiba mengeluarkan suara-suara yang aneh. Ya itulah contoh terkena atau terimbas interferensi dari frekuensi liar. Selamat merayakan tahun baru mas bro, sampai jumpa tahun depan dan terima gaji.